Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasanya ya, kita akan teruskan kembali untuk pembahasan kita di dalam hadis-hadis di kitab Riyadhus Shalihin. Ya, untuk di kesempatan petang hari ini kita masuk dalam pembahasan baru, yaitu bab ta'awuni 'alal birri wat taqwa. Yaitu bab yang menjelaskan tentang anjuran ya, anjuran tolong-menolong dalam kebajikan dan ketakwaan. Ini seperti dalam suratul Maidah ya, dalam surat Al-Maidah yang kita sudah hafal semua ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan tolong menolonglah kalian dalam albir, dalam kebajikan dan ketakwaan. Di dalam bab ini penulis juga menyebutkan surat Al-Asr ya. Wal 'asri innal insana lafi khusrin innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Ya. Imam Syafi'i belum mengatakan ya, eh, kebanyakan manusia ya, mayoritas dari manusia itu mereka lalai dalam mentadaburi ya, merenungkan tentang ayat-ayat seperti ini. Ya. Kita lihat misalkan dalam perintah Allah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, tolong menolonglah kalian dalam albir dan ketakwaan. Ya. Albir itu adalah amal soleh, ya, amal kebaikan-kebaikan. Takwa dalam konteks ayat ini, takwa itu adalah menjaga diri dari segala keburukan. Ya, jadi secara umum perbuatan manusia itu kan dua. Ya, yang pertama adalah perbuatan-perbuatan mereka yang termasuk dalam kategori amal soleh, kebaikan-kebaikan. Yang kedua adalah perbuatan manusia yang masuk dalam kategori perbuatan yang termasuk perbuatan dosa. Secara umum begitu. Ya, ima seseorang itu berbuat perintah dalam kebaikan-kebaikan, atau yang kedua seseorang itu melakukan perbuatan-perbuatan yang terjatuh kepada keburukan. Nah, secara umum dalam setiap kebaikan tadi, maka kita itu dianjurkan tolong menolong, saling membantu, saling memudahkan, saling mensupport. Selama apa? Selama itu dalam koridor kebaikan. Ya. Baik kebaikan yang sifatnya duniawi ataupun kebaikan yang sifatnya ukhrawi. Kebaikan untuk kebaikan dunia ataupun kebaikan akhirat. Sehingga saling membantu sesama ya dalam kebaikan itu, itulah yang diperintahkan dalam agama. Bahkan kalau kita lihat di dalam ayat ini Allah tidak membatasi tolong menolong hanya kepada sesama mukmin, tidak. Bahkan dengan manusia secara umum, dia muslim ataupun dia tidak muslim, selama itu adalah dalam kebaikan, kita dibolehkan tolong menolong. Ya, selama itu dalam kebaikan. Bagaimana kita saling membantu, bahu membahu, saling memudahkan, mensupport agar kebaikan-kebaikan itu terlaksana. Kita di dalam masyarakat ya, masyarakat kita heterogen, ada muslim, non muslim kan gitu ya. Kita sekarang di apa namanya sedang 17 Agustus ya, kita mengenang kemerdekaan ya. Artinya dalam kebaikan-kebaikan yang kemudian itu sifatnya umum, kan kita tolong menolong dengan semuanya. Ya, selama itu dalam konteks kebaikan. Sehingga kemudian tidak dibatasi.
Sehingga idealnya seorang muslim dalam berbagai kebaikan dia dia mendukung ya dalam semua kebaikan ya lintas kita sebagai sesama manusia atau mungkin kita lintas organisasi, lintas kelompok, selama itu dalam kebaikan, Allah perintahkan tolong menolong kalian dalam kebaikan tersebut. Begitu juga kita dianjurkan untuk apa? Tolong menolong saling mengingatkan terhadap perkara-perkara keburukan. Ya. Sehingga misalkan kita melihat ya, saudara kita mau terjatuh pada perbuatan salah, dia mengikuti jalan-jalan yang salah, maka sebaiknya diingatkan. Ya. Contoh misalkan kita lihat anak naik sepeda, dia mau terjatuh ke got misalkan. Ya kita ingatkan. Ya, agar apa? Agar dia jangan terjerumus, terjerembab di dalam got tersebut. Itu kesalahan yang ataupun sebuah keburukan yang mungkin bisa kita lihat secara nyata. Begitu juga kemungkinan terjatuhnya seseorang dalam perkara-perkara yang membinasakan, yang terjatuh pada perbuatan dosa, kemungkaran kita pun wajib untuk mengingatkan. Agar apa? Agar saudara-saudara kita juga tidak terjatuh pada perbuatan-perbuatan tersebut. Nah, sehingga secara umum kita sebagai manusia, tolong menolonglah dalam kebaikan, ya. Kemudian yang kedua, saling mengingatkan dalam perkara-perkara yang membahayakan. Nah, ini semangat ini harus ada di dalam diri kita, ya. Kita selalu diingatkan al-mu'min akhul mu'min, ya. Al-mu'minuna ikhwatun, ya. Seorang mukmin itu bersaudara, ya. Mereka saling yashuddu ba'duhum ba'd. Mereka saling menguatkan satu sama lain. Sehingga bagaimana kita menyayangi, ya kita mencintai saudara kita karena Allah, maka di antara bentuknya adalah tadi, kita memudahkan, kita mendukung, kita membantu selama itu dalam kebaikan. Ya, begitu juga kalau kita melihat ada sisi-sisi negatif yang memungkinkan itu terjadi, maka kita mengingatkan agar saudara-saudara kita tidak terjatuh kepada keburukan itu. Jangankan kepada sesama manusia, Pak Muslim. Kita hewan saja, ya kita melihat hewan yang kemudian dia misalkan mau terjatuh saja, kita nolong saja itu kebaikan gitu. Ya, misal kita lihat anak kambing atau kucing dia mau terjatuh ke got misalnya, kita tolong saja itu adalah kebaikan. Ya. Orang dalam hadis seorang pelacur memberikan minum kepada anjing yang kehausan saja, itu bisa menyebabkan orang masuk surga. Apalagi yang kita tolong, kita bantu ini adalah saudara kita, sesama manusia. Apalagi dia seorang muslim. Nah, maka itu tentu memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Sehingga di dalam kebaikan maka kita usahakan punya sebanyak mungkin saham-saham dalam kebaikan. Ya. Ini kalau kita mengacu pada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-Asr ini, wal asri, ya, surat ini surat yang termasuk cukup pendek, paling pendek ya, termasuk paling pendek di dalam Al-Qur'an, ya surat-surat yang paling pendek. Tetapi surat-surat yang paling pendek itu justru juga memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Ya. Sampai Imam Syafi'i belum mengatakan seandainya Allah tidak menurunkan selain surat Al-Asr ini sudah cukup bagi manusia. Ya. Jadi kalau Allah hanya menurunkan surat Al-Asr saja, dan ini dipraktikkan oleh manusia, maka semua manusia akan selamat. Ya. Kenapa beliau mengatakan seperti itu? Karena beliau betul-betul memahami bagaimana maksud dari firman Allah dalam surat Al-Asr. Kita lihat misalkan ya, wal asri, ya Allah bersumpah demi waktu. Ya. Waktu itu apa? Waktu itu adalah hidup kita. Waktu itu adalah umur. Ya. Sehingga Imam Ahmad beliau ada Hasan al-Basri ya belum mengatakan ya ibna Adam, wahai manusia seluruhnya, innaka anta ayyam, sesungguhnya engkau adalah kumpulan hari-hari. Kita itu adalah kumpulan hari-hari, Bapak Ibu sekalian. Maka dikuranginya hari ini maka berkurang pula hidup kita. Semakin bertambah hari, maka semakin berkuranglah
kehidupan kita. Sehingga waktu, umur, zaman ini adalah hal yang kemudian sangat penting, ya. Sampai kemudian Allah menjadikan ini sebagai objek sumpah Allah Subhanahu wal asri, demi waktu, demi masa. Ya. Kalau sering kita mendengar al-waktu kasayf, ya waktu itu bagaikan pedang. Ya, tapi kalau kita tidak manfaatkan sebaik-baiknya, maka justru dia yang membinasakan kita. Ya. Ini waktu. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu karena waktu itu memang memiliki urgensi yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Kita saja adalah kumpulan dari waktu itu. Ya. Waktu adalah sebuah wadah di mana amal-amal manusia ada di dalamnya. Ya, dan setiap kita diberikan modal oleh Allah dengan waktu itu. Ya, kita diberikan waktu yang ada, kemudian kita manfaatkan waktu itu untuk apa? Ya. Di sini Allah bersumpah demi waktu, demi masa, innal insana lafi khusrin. Ya. Sesungguhnya manusia itu betul-betul ada dalam kerugian. Ya, betul-betul manusia itu ada dalam kerugian. Sebagaimana disebutkan di dalam tafsir-tafsir, al-insan di sini adalah lil jins, artinya semua manusia. Semua manusia, ya laki-laki, perempuan, tua, muda, siapapun, semua manusia itu dalam kondisi yang merugi, betul-betul merugi. Ya, apapun profesinya, berapapun umurnya, bagaimanapun kedudukannya, semua manusia itu betul-betul ada dalam kerugian. Ya. Kemudian illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Ya, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Ya. Jadi semua manusia itu betul-betul dalam kerugian, kecuali mereka orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ya. Apa itu beramal soleh? Yaitu adalah melakukan amal-amal yang memenuhi dua syarat. Pertama adalah syarat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amal soleh adalah amal-amal yang kemudian memenuhi sesuai dengan ketentuan yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi amal soleh adalah amal yang dibangun di atas dua syahadat, ya, yaitu syahadat la ilaha illallah. Jadi amalan itu adalah amalan yang didasari karena semangat la ilaha illallah. La ilaha illallah adalah semangat keikhlasan. Sehingga amal itu betul-betul hanya dilakukan karena Allah Subhanahu. Yang kedua adalah amal soleh itu dikatakan amal soleh karena dia sesuai dengan semangat daripada syahadat Muhammad Rasulullah. Itu kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sehingga amal-amal yang kita lakukan adalah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga amal yang kemudian memenuhi dua syarat tadi sesuai dengan tuntutan syahadat la ilallah, dan yang kedua adalah sesuai dengan tuntutan syahadat Muhammad Rasulullah, maka itulah amal soleh. Ya. Di sini katakan illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya. Kalau kita perhatikan di sini Bapak Ibu sekalian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Amal saleh itu mencakup semuanya tadi. Tetapi setelah Allah menyebutkan amal soleh secara umum, Allah sebutkan lagi amal soleh secara khusus. Yaitu apa? Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Orang-orang yang senantiasa mereka berwasiat dalam kebaikan dan berwasiat di atas kesabaran. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya saling mengingatkan, saling berwasiat dalam kebaikan dan kesabaran itu adalah amal soleh yang paling utama. Ya, sehingga kemudian Allah sebutkan sendiri. Sebab kenapa? Sebab kalau Allah sebutkan amal soleh saja itu sudah mencakup semuanya tadi. Ya, sudah mencakup semuanya. Tetapi kenapa Allah sebutkan sendiri orang yang berwasiat dalam kebaikan dan kesabaran? Itu menunjukkan keutamaan daripada amal tersebut. Karena menasihati orang dalam kebaikan dan kesabaran itu juga amal soleh. Tetapi kenapa kemudian Allah sebutkan secara tersendiri ini? Ini menunjukkan keutamaannya. Nah, jadi
Orang yang betul-betul tidak akan merugi dalam kehidupan adalah orang-orang yang mereka senantiasa mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Ya. Kenapa juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan saling mengingatkan dalam kesabaran? Karena orang yang kemudian mereka beriman dan terus beramal soleh, kemudian mereka saling mengingatkan bernasihat dalam kebaikan, itu membutuhkan kesabaran. Ya, artinya orang istiqomah dalam kebaikan itu bukan perkara yang ringan. Ya, bukan perkara yang ringan. Ya. Bahkan apa? Disebutkan oleh Ibnu Taimiyah dikatakan a'dhamul karamati luzumul istiqamah. Ya. Jadi karomah yang paling agung yang Allah berikan kepada manusia adalah luzumul istiqamah. Kalau orang itu bisa istiqomah di atas amal solehnya. Ya, sehingga kalau ada seseorang kok kemudian dimudahkan oleh Allah dia istiqomah dalam kebaikan, dalam ibadah-ibadahnya, dia harus betul-betul bersyukur. Kenapa? Itu jauh lebih mulia, itu jauh lebih agung daripada karomah apapun. Kenapa? Karena kebanyakan manusia itu memandang karomah itu ya sesuatu yang kemudian di luar kebiasaan. Oh, misalkan, oh dia punya karomah. Karomah apa? Dia orangnya nggak mempan dibacok misalkan ya. Oh, orangnya itu bisa berjalan di atas air. Karomah seperti itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan orang mukmin yang bisa istiqomah di atas iman. Sehingga dikatakan orang istiqomah dalam ibadah itu adalah aqdamul karomah. Itu karomah yang paling agung. Dan jadi istiqomah di atas amal soleh dan kebaikan itu membutuhkan kesabaran. Harus saling mengingatkan lagi, diingatkan lagi. Ya. Maka salah satu faedah yang kita bisa rasakan di dalam majelis taklim kita, pengajian kita, apa? Kita senantiasa diingatkan lagi, diingatkan lagi, diingatkan lagi. Orang selalu diingatkan saja, kadang saja kita masih tergelincir juga. Kadang kita juga masih kemudian terjatuh kepada kesalahan juga. Ya, apalagi kalau kemudian semangat saling mengingatkan itu sudah tidak ada di tengah-tengah kita. Nah, maka apa? Di sini kemudian menunjukkan bahwa orang yang saling senantiasa mengingatkan dalam kebaikan dan saling mengingatkan agar mereka bersabar di atas kebaikan, itu adalah amalan yang sangat sangat luar biasa itu. Nah, ini di antara yang kemudian disebutkan di dalam bab ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam pembahasan ini ya penulis juga menyebutkan hadis-hadisnya. Di antara yang pertama adalah hadis dari Abu Abdurrahman Zaid bin Khalid Al-Juhani ya. Radhiyallahu anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza." Ya. Wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin faqad ghaza. Ya, muttafaqun alaih. Ini pembahasan tentang pentingnya kita tolong-menolong, saling membantu, saling memudahkan, saling mensupport dalam kebaikan. Di antara hadisnya ini, Nabi bersabda, "Man jahaza ghaziyan fi sabilillah." Barang siapa yang membekali orang yang berjuang di jalan Allah, maka apa? Faqad ghaza, maka dia termasuk orang yang berjihad di jalan Allah. Ya. Wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin faqad ghaza. Barang siapa yang membantu, ya, membekali orang yang ditinggal berjihad di jalan Allah, maka dia juga ikut mendapatkan pahala jihad di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadis ini muttafaqun alaih. Jadi, misalkan ada orang-orang yang kemudian eh, apa namanya? Ada orang dia berjuang di jalan Allah. Kemudian kita termasuk orang yang ikut membantu dia. Ya, kalau kita berbicara jihad, misalkan dalam jihad kita, jihad dalam peperangan, maksudnya apa? Misalkan kita yang membekali dia dengan bekal, atau kita yang menyiapkan kendaraannya misalkan, atau kita yang kemudian
membekali dia dengan persenjataannya, maka apa? Para ulama mengatakan kita juga mendapatkan pahala jihadnya. Ya. Ini luar biasa ya, artinya ini pentingnya Pak, pentingnya ta'awun, tolong menolong dalam dalam kebaikan itu. Jadi mungkin kita tidak terlibat langsung di dalam amal kebaikan itu, tapi kita sebagai apa? Kita sebagai yang memberikan support dalam kebaikan itu, yang mendukung, yang mengizinkan, yang membantu, maka kita mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang mengamalkan itu. Ya. Begitu juga misalkan ada orang yang kemudian ini sering dan ini menjadi tradisinya para ulama. Ya. Biasanya dalam keluarga ulama, Mbak Bifsan, dalam keluarga ulama itu biasanya mereka menyadari diri. Misalkan ini, oh ini kakaknya, dia itu memang kalau belajar pintar, dia sungguh-sungguh dalam belajar. Adiknya ini, dia nggak senang belajar, tapi dia senangnya kerja kan gitu. Nah, biasanya seperti mereka saling tolong menolong. Pokoknya udah kamu yang belajar, nanti yang mengajar orang, sudahlah saya yang memikirkan biayanya. Maka dua-dua orang ini pahalanya sama, ya pahalanya sama itu. Nah, dan ini misalkan juga tadi ya, ada orang yang belajar, kita yang membelikan bukunya, ya. Dan ini masih banyak baguskan di Timur Tengah itu banyak sekali beasiswa-beasiswa yang sifatnya itu personal, ya. Di sana itu banyak ya orang-orang soleh yang kemudian mereka menerima ya mahasiswa yang belajar prestasinya bagus, kadang mereka kasih living cost. Ya kalau buku-buku udah banyak sekali yang kemudian memberi. Kenapa? Karena mungkin mereka menyadari, saya belajar udah nggak bisa lagi, ya. Saya berdakwah nggak bisa lagi, tapi saya ingin dapat pahala itu. Ya, dapat pahala itu kemudian saya membantu dari sisi finansialnya. Maka kedua-duanya itu mendapatkan pahala yang sama, ya. Bahkan eh, di beberapa tahun lalu ya, beberapa tahun lalu itu ada pengusaha-pengusaha hotel di Mekah, ya. Pengusaha-pengusaha hotel di Mekah mereka kemudian mensupport ya berdirinya pesantren di Indonesia yang luar biasa ya. Kemudian gratis ya, fasilitasnya bagus, yang ngajar juga orang-orang sana. Wah itu kualitas santrinya itu bagus sekali itu. Ya, kualitasnya bagus. Artinya kenapa mereka ya? Mereka mensupport tadi. Mereka mampu secara finansial, mereka yang membekali, yang membiayai. Kemudian di sini ada anak-anak yang belajar, kemudian setelah itu mereka mengajar, berdakwah, maka kedua belah pihak ini mendapatkan pahala yang sama. Maka di sini hadis yang mengatakan barang siapa yang membekali orang-orang yang berjuang di jalan Allah, maka sungguh dia juga mendapatkan pahala orang yang berjuang di jalan agama Allah SWT. Tidak, tidak, tidak harus semuanya harus berdakwah, tidak. Karena semua orang berdakwah malah nggak bisa itu. Ya. Justru harus ada berbagi peran di dalam perjuangan di dalam agama kita. Ya, adanya bagi peran. Kalau semuanya kemudian mengerjakan satu pekerjaan yang sama, itu malah susah. Terjadinya ta'awun, kerjasama dalam dalam kebaikan itu. Ya. Apalagi di zaman sekarang, Bapak ya, di zaman modern sekarang ini luar biasa. Semangat yang selalu dibangun adalah semangat kolaborasi. Ya, bekerja sama. Orang kalau zaman sekarang mengandalkan kemampuan dirinya, Pak, ketinggalan jauh. Ya, ini kan gini, ada orang secara pribadi dia ingin maju sendiri, nggak akan mampu. Ya, dia akan terlalu capek, dia akan terlalu lelah membangun sendiri. Kemudian di samping kanan kirinya korporasi, sebuah kolaborasi yang besar-besaran mereka berjuang juga kan. Nah, sehingga apa? Disitulah kita menemukan kebenaran. Kenapa agama itu memerintahkan kita untuk bekerja sama, berkolaborasi, untuk apa? Untuk mewujudkan sebuah kebaikan-kebaikan dalam dalam kehidupan. Kenapa? Karena hasilnya itu lebih lebih maksimal. Ya. Begitu juga, Pak. Dalam kolaborasi kerjasama dalam kebaikan itu justru banyak mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi kalau kita sholat, Bapak Ibu sholat sendirian, pahalanya sendiri. Tapi kalau kita kolaborasi, ayo kita sholat berjamaah bareng-bareng, pahala kita lebih.
dan itu berlaku di dalam semua amal kebaikan. Ya, maka disebutkan apa? Yadullah fauqal jamaah. Ya. Jadi tangan Allah SWT itu di atas apa? Di atas kebersamaan tadi. Di atas jamaah aja itu adalah kebersamaan. Ya. Bahkan apa? Apalagi kalau kita berbicara perjuangan di dalam Islam, Bapak Ibu sekalian. Islam ini sangat sulit diperjuangkan secara sendiri-sendiri, sulit sekali. Dan secara sunatullahnya memang Rasulullah pun beliau membangun Islam ini dengan bersama-sama. Ya, membangun dengan bersama-sama. Apa sih kurangnya Rasul? Beliau seorang nabi, seorang rasul, ditolong langsung oleh Allah. Tapi kenapa beliau tetap perlu Abu Bakar, perlu Umar, perlu Utsman, perlu Ali dan sahabat-sahabat yang lain? Karena memang sunatullah dalam perjuangan kebaikan itu memang dilakukannya secara berjamaah. Ya. Maka dalam ayat wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar. Ya. Wal takum minkum hendaknya kalian itu menjadi sekelompok orang, ya, sekelompok orang yang kemudian apa? Memerintahkan dalam kebaikan-kebaikan dan mencegah dari berbagai kemungkaran. Karena dakwah itu juga tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri, nggak bisa. Terlalu berat, terlalu besar, ya. Apa yang kemudian harus dilakukan di tengah-tengah umat Islam ini. Maka kita sebagai pribadi-pribadi seorang Muslim, kita harus menjadi orang yang kemudian apa? Suka dalam kebersamaan, ya suka dalam kebersamaan. Dan Islam ini sering dikatakan sebagai sebuah mega proyek besar luar biasa. Ya, artinya yang perlu diperbaiki di tengah-tengah umat ini besarnya luar biasa. Kemampuan kita terbatas, kesempatan kita juga terbatas. Ya, artinya kalau kita berjuang sendiri, apa yang bisa kita lakukan? Nah, ini di antara yang kemudian. Maka di dalam hadis ini juga, ini perintah dalam suruh tolong menolong dalam kebaikan, bekerja sama dalam kebaikan, ini menunjukkan bahwa perjuangan itu adalah sunatullahnya adalah dengan saling bekerja sama. Ya. Misalkan di masjid ini bagaimana kita membangun apa namanya membangun jamaah, ya maka perlu ada kerjasama semuanya. Ya. Dan itu tidak bisa hanya dilakukan oleh sebelah pihak saja. Saya tidak mungkin bisa berdakwah di sini kalau tidak ada takmir di sini, tidak ada pengurus di sini. Ya, itu menunjukkan apa? Menunjukkan adanya sebuah kerja sama. Maka minimal, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dalam kebaikan kalau bisa kita terlibat langsung, ya kalau bisa. Kalau kita tidak bisa terlibat langsung, minimal ada bagian yang kita bisa berikan dalam kebaikan itu. Ya. Kalau kita tidak bisa lagi, ya minimal apa? Minimal kita mensupport. Ya. Mungkin dengan doa kita, dengan dukungan kita kan gitu. Nah, itu di antara bentuk kerjasama-kerjasama yang memungkinkan untuk kita lakukan itu. Agar apa? Agar kita memiliki saham kebaikan di dalam hal tersebut. Nah, begitu juga di sini dalam hadis dikatakan wa man khalafa khasiyan fi ahli bi khairin faqad khasa. Ya kan ada seorang yang kemudian dia berangkat berjuang di jalan agama Allah SWT. Kemudian apa? Ada yang membantu keluarga yang ditinggalkannya. Ya dulu begitu ya, para sahabat itu berangkat bersama Rasulullah berjihad. Sehingga mereka harus meninggalkan anaknya, meninggalkan istrinya. Maka misalkan ada seseorang yang membantu keluarga yang ditinggalkan itu, yang membantu pun Nabi bersabda, faqad ghaza. Dia juga ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diantara apa namanya? Keutamaan sehingga sebenarnya berbagai peluang-peluang kebaikan itu sangat banyak, ya. Peluang-peluang kebaikan itu sangat sangat banyak. Ya, sehingga eh, kita berusaha bagaimana setiap kebaikan itu kita punya saham kebaikan di situ. Ya walaupun kecil ya, nanti kita bisa menebarkan berbagai saham-saham kebaikan di tengah-tengah masyarakat kita. Ini dulu ya pernah terjadi pada zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya misalkan di dalam perang Tabuk, ya di dalam perang Tabuk kan begitu ya. Rasul bertanya kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, apa yang kau sumbangkan untuk pasukan ini kan itu.
Ya Umar, apa yang kau sumbangkan? Apa yang kau sumbangkan? Bahkan ada seorang yang kemudian dia harus bekerja lembur malam hari. Ya, dia mengairi kebun kurmanya orang Yahudi. Untuk apa? Untuk mendapatkan kurma, ya, upah kurma itu. Setelah semalaman dia bekerja mengairi kebun kurma, dapat upah, kemudian dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini yang saya bisa berikan kepada para pejuang-pejuang dalam Islam. Artinya, eh, bagaimana para sahabat ya, mereka yang tidak punya pun mereka berusaha bagaimana punya andil kebaikan. Walaupun mereka harus bekerja jerih payah luar biasa, tapi mereka ingin terlibat dalam setiap kebaikan-kebaikan yang ada di tengah umat itu. Nah, sehingga semangat dalam kita menaburkan berbagai kebaikan ini adalah sesuatu yang kemudian sangat sangat penting. Nah, maka dulu dalam perang Tabuk Rasulullah juga ya pernah meminta kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, Ali itu ditinggal di kota Madinah, ya. Ditinggal di kota Madinah dan tidak diperbolehkan ikut dalam perang Tabuk. Ya, padahal Ali bin Abi Thalib adalah orang yang memang semangatnya berjuang. Tapi apa? Karena hadis inilah kemudian Ali bin Abi Thalib mau ditinggalkan di kota Madinah dengan tanggung jawab menjaga kaum muslimin di Madinah yang ditinggalkan. Ya. Maka kemudian Rasulullah bersabda kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, "Amma tardu an takuna minni bimanzilati Harun bin Musa." Ya, illa anu la nabiyya ba'di. Ya, ya Ali, apakah engkau ridho ya seandainya kedudukanmu adalah seperti Nabi Harun bagi Nabi Musa? Ya. Artinya dulu di saat Nabi Musa alaihissalam beliau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beliau meminta kepada Nabi Harun, ya dikatakan ya Harun, engkau tetap bersama Bani Israel menjaga mereka. Ya, artinya Nabi Harun ditugaskan oleh Nabi Musa untuk membersamai Bani Israel. Kemudian Nabi Musa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul bersabda, "Ya Ali, apakah engkau tidak mau seandainya kedudukanmu itu seperti Nabi Harun bagi Nabi Musa? Di saat Nabi Musa berangkat, Nabi Harunlah yang menjaga." Maka begitu dalam perang Tabuk ini Rasulullah yang kemudian berangkat sendiri dalam perang Tabuk dan Ali bin Abi Thalib yang ditugaskan untuk menjaga orang-orang masyarakat yang ada di kota Madinah. Dan Ali bin Abi Thalib pun mendapatkan pahala orang-orang yang berangkat berjihad di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tahun eh, yang kemudian menghasilkan kebaikan yang sama ya di antara mereka itu. Ya. Kemudian yang seterusnya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis dari Abdullah bin Abbas ya radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan anna Rasulullah SAW laqiya raqiban birrauha. Ya. Nabi SAW itu pernah berjumpa dengan rombongan, ya rombongan di daerah Rauha. Rauha itu daerah antara Mekah Madinah. Ya. Faqala, kemudian Nabi bertanya, manil qaum? Ya. Siapa kalian? Ya. Maka qalu mereka mengatakan al-muslimun, kami orang-orang Islam. Ya, kemudian apa? Faqalu man anta? Kemudian mereka bertanya, siapa Anda? Mereka belum kenal Rasulullah itu. Kemudian apa? Rasul bersabda, Rasulullah, saya adalah Rasulullah. Nah, jadi Rasulullah bertemu dengan rombongan, ya rombongan orang-orang yang hendak berhaji ke Mekah. Di tengah jalan berpapasan dengan Rasul dan Rasul bertanya, siapa kalian? Mereka mengatakan al-muslimun, kami adalah orang Islam. Mereka balik bertanya, siapa Anda? Nabi berkata, saya adalah Rasulullah. Nah, karena Nabi mengatakan saya adalah Rasulullah, kemudian tahu-tahu ada seorang ibu-ibu, ya seorang ibu-ibu maju, ya menghadap Rasulullah, kemudian beliau mengatakan kepada Rasulullah, "Ali hada hajjun." Ya, jadi ibu-ibu ini dia membawa anak kecil, Pak. Dia membawa anak kecil, kemudian beliau bertanya, "Ya Rasulullah, apakah anak seusia ini bisa berhaji?" Belum balik, Pak, anak-anak kecil, belum balik. Bagaimana jawaban Rasul? Rasul bersabda, "Na'am, walaki ajrun." Iya,
anak ini walaupun dia belum balik, dia tetap berhaji dan engkau dapat pahalanya. Ini hadis luar biasa, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Jadi di saat rombongan orang ini mau berangkat ke Mekah menunaikan ibadah haji, berpapasan dengan Rasulullah. Ya, kemudian Nabi bersabda, bertanya, siapa kalian? Mereka mengatakan kami orang-orang Islam. Ya. Mereka balik bertanya, siapa Anda? Saya adalah Rasulullah. Nah, karena beliau Rasulullah, kemudian ada seorang yang kemudian langsung bertanya, ya Rasulullah, saya ini membawa anak kecil. Apakah anak seusia ini tetap berhaji? Nabi bersabda, iya. Dan engkau, wahai ibunya, engkau dapat pahala. Ya. Maka hadis ini, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini hadis luar biasa. Yang kemudian menjadi sebuah alasan, argumen bahwasanya bolehnya orang berhaji atau berumroh walaupun belum balik. Dan itu tetap dihitung hajinya dan dihitung umrohnya itu. Ya. Karena wanita ini kan ya Rasulullah, apakah anak ini tetap berhaji? Nabi bilang, iya, tetap berhaji. Dan engkau ibunya dapat pahalanya. Artinya apa? Anak ini hajinya tetap diperhitungkan. Ya, hajinya tetap diperhitungkan, dihitung oleh Allah, dan orang yang membantu anak ini berhaji, dia mendapatkan pahala. Ini harus dipahami, bukan berarti hajinya untuk ibunya, bukan. Hajinya tetap untuk anaknya tadi. Tapi ibunya yang membantu anak ini berhaji, dia dapat pahala karena membantu berhaji. Ya. Kadang kan saya pernah mendengar, jadi kalau bagaimana seorang anak yang dia berumroh, dia belum balik. Pahalanya untuk siapa? Pahala untuk orang tuanya. Ia dapat pahalanya. Tapi anaknya tetap dihitung melakukan ibadah umrah itu. Sehingga dari sinilah kemudian para ulama menyebutkan, sehingga walaupun anak itu belum balik, ya, dan dia tidak merasa keberatan dan sanggup menunaikan ibadah haji itu, atau ibadah tertentu, ya tentu bukan hanya haji, bisa umroh, bisa sholat. Kalau anak itu tidak terbebani dan mampu melakukan, maka hendaknya dia melakukan secara sempurna. Ya, secara sempurna. Ya, mereka tadi, kalau dia berhaji maka usahakan dia berihram dengan baik, dia jaga dari larangan-larangan ihramnya. Di saat dia tawaf datang, tawaf kudum dia tetap tawaf. Di saat kemudian nanti dia wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, mereka mabit di Mina, tetap dia lakukan sesuai dengan kemampuan dia. Dan itu tetap diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang kemudian membantu anak ini, dia mendapatkan pahala. Ibunya dapat pahala. Kenapa? Membantu, mendampingi anaknya menunaikan ibadah ibadah haji. Nah, sehingga ini tetap dibolehkan. Ya, walaupun mereka belum balik, mereka tetap dibolehkan. Begitu dalam ibadah-ibadah lain, Bapak Ibu sekalian, ya, kan anak anak cucu yang kemudian dia belum balik, dia sholat, ya, maka tetap diajari sholat dari awal sampai akhir dengan sholat yang benar. Ya, tetap diajarin dari wudhu yang benar, takbiratul ihram yang benar, ngikuti imamnya benar sampai salam. Maka apa? Maka kebaikan anak ini tetap diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan. Sehingga pada anak-anak yang usia belum balik Bapak Ibu itu dibedakan antara kebaikan dan keburukan. Kalau kebaikan tetap diperhitungkan. Jadi anak misalkan dia baca Quran, dia bersedekah, dia berhaji, dia sholat, tetap diperhitungkan. Tapi kalau perbuatan dosa itu tidak diperhitungkan. Ini maha kasih sayangnya Allah SWT. Jadi kalau anak, mohon maaf, anak itu melakukan perbuatan dosa misalkan, ya melakukan perbuatan kesalahan, maka kesalahan itu tidak dihitung oleh Allah SWT. Karena belum masuk taklif. Tapi kalau anak itu dengan sukarela, tidak keberatan melakukan kebaikan, maka kebaikannya tetap diperhitungkan. Nah, sehingga misalkan eh, pentingnya bagaimana kita membiasakan anak-anak itu dalam kebaikan. Kita ajari, kita ajak anak itu sholat, melakukan ibadah, ya itu kita biasakan itu. Karena apa? Karena tetap dihitung sebagai kebaikan bagi anak tersebut dan kita mendapatkan pahala karena apa? Membantu, ya, menolong, mengarahkan anak tersebut dalam berbagai kebaikan itu. Ya, apalagi dulu kalau orang-orang soleh, Bapak Ibu lihat anak kecil itu ditanya, kamu sudah hafal surat Al-Fatihah belum?
Ya. Kamu sudah bisa ini belum? Kalau belum bisa, para ulama itu mengajari. Kenapa? Ulama ini antusias mendapatkan pahalanya. Ya, coba misalkan kita punya anak, kita punya cucu yang kemudian anak itu kita ajari surat Al-Fatihah. Sehingga surat ini selalu dibaca dalam sholat-sholatnya, maka kita juga mendapatkan pahala setiap surat yang kita ajarkan. Nah, ini sehingga pahalanya tentu sangat sangat besar. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus menjadi orang yang tamak dalam kebaikan. Ya, setiap kita melihat peluang-peluang kebaikan, hendaknya kita senantiasa bisa mendapatkan kebaikan di situ. Ya. Kalau para ulama menyebutkan orang-orang beriman mereka adalah orang-orang yang punya orientasi akhirat. Orang yang selalu pikirannya dalam berpikir tentang akhirat. Sehingga di saat melihat segala sesuatu, dia akan terus berusaha menghubungkannya dengan akhirat. Ya. Bapak Ibu yang mungkin berprofesi sebagai seorang pedagang, Bapak Ibu jalan-jalan kemana saja, selalu berpikirannya dagang. Gitu. Masuk mall, masuk pasar, selalu berpikir, saya bisa jualan apa di sini. Kalau kita adalah orang-orang yang kemudian orientasi akhirat, memikirkan akhirat, kita juga harus berpikir, kebaikan apa yang bisa saya lakukan agar saya mendapatkan kebaikan akhirat. Itu yang seharusnya selalu ada di dalam diri kita. Maka tadi setiap ada peluang untuk ada sebuah kebaikan di situ, kita berusaha untuk terlibat dalam kebaikan. Kenapa? Memang visi hidup kita untuk mencari kebaikan sebanyak-banyaknya itu. Nah, mungkin ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ya, menguatkan kita dalam berbagai amal-amal kebaikan dan senantiasa menerima seluruh amal ibadah kita. Semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.